Sehingga pada tanggal 9 saya kembali ke Pegunungan Tengah untuk mengatur teman-teman saya untuk bagaimana logistik itu harus didistribusikan sampai kepada titik-titiknya. Karena di sanalah masyarakat akan menyalurkan aspirasinya. Entah itu melakukan lewat pemilihan langsung atau lewat sistem noken. Dan perlu saya jelaskan juga bahwa dalam proses noken di Pegunungan Tengah, selama 1 tahun kami menjadi anggota KPU Provinsi Papua, kami setelah melakukan upaya yang maksimal mungkin, sehingga 2 kabupaten di Pegunungan Tengah, yaitu Pegunungan Bintang dan Yalimo, mereka sudah tidak lagi menggunakan noken, tapi melakukan pencoblosan langsung. Saya ingin ketegasan saja bahwa apa yang dijelaskan oleh saksi pemohon, bahwa ada dari sekian tahapan yang tidak berjalan, yaitu pemungutan suara di tingkat TPS, menurut saudara itu tidak benar? Itu tidak benar. Baik, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Cukup, terima kasih keterangan saudara dan silahkan duduk. Makasih Yang Mulia. Dan waktu saya kembalikan pada Yang Mulia. Oh, rupanya masih ada satu lagi. Silahkan duduk Anda. Saksi Didimus tadi, silakan saudara Didimus ada? Ya. Silakan Yang Mulia mau ditanya apa dia. Terima kasih Yang Mulia. Supaya lebih clear ya, lebih jelas. Rekapitulasi di Kabupaten Dogiai ya, itu tanggal 17. Benar Yang Mulia. Nah, sementara pilpresnya sendiri itu dilaksanakan tanggal 9. Lalu ada suara bupati tadi ya, mengenai uang itu berarti keluar ucapan itu setelah pilpres, kan begitu? Setelah Iya, pemilihan. pilpres. Iya kan pada tanggal 17, iya kan? Tanggal 17. Setelah rekap kan, pada saat rekap paling tidak. Ya, setelah rekap. Nah, sementara rekap di KPU Kabupaten ya, itu didasarkan pada form DA1. Ya, DA1 distrik ya. Benar Yang Mulia. Nah, benar. Lalu bagaimana mungkin ya, atau apa bisa hal seperti yang disampaikan oleh Bupati tadi? Kalau suara dikasih ke paslon nomor 1, kalau tidak dikasih maka tidak ada uang. Walaupun kenyataan ternyata uang itu sebenarnya adalah uang hibah dari kabupaten ya, dari Pemda. Dari Kabupaten Pemda. Ya, terima kasih. Memang bisa begitu. Suara yang sudah direkap di kecamatan kemudian dialihkan ke pihak lain. Itu tidak punya hak, kami harus merombak. Maksudnya tidak diperbolehkan. Yang jelas benar memang. Ya, terima kasih. Cukup, terima kasih saudara. Baik Yang Mulia. Dan saya kembalikan kepada Yang Mulia, Ketua. Baik. Ya, pemohon, termohon pihak terkait kita harus istirahat dulu untuk istirahat, sholat dan makan sampai jam 2. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi satu dari Papua dan ahli. Ya. Kemudian kesempatan bertanya kepada para pihak, setelah itu baru lanjut kepada provinsi yang lain. Baik, sidang diskorsing sampai pukul 14. Ya, pemirsa, sidang kelima sengketa Pilpres 2014 memasuki masa rehat hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, baru 8 saksi yang diminta keterangannya dari Papua oleh Hakim MK. Saksi bernama Didimus Dogomo yang merupakan saksi dari KPU menyatakan ada perintah dari Bupati Dogya untuk memilih pasangan capres nomor urut 1 bila warga ingin mendapat uang. Kemudian anggota KPU Kabupaten Kerong, Papua menyatakan saksi pasangan capres nomor urut 1 tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi. Kami akan lanjutkan spesial report pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Usai jeda kami hadirkan rangkaian informasi dalam program Jurnal Siang bersama Kevin Egan dan Cakri Miller.